Halo semuanya, Sawadee-krap. Kita baru saja mendapatkan kabar bahwa Ibu Putri Chandrawati sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam kasus dengan pasalnya adalah pembunuhan berencana ke Brigadir J. Ada salah satu temuan yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa Ibu Putri begitu tega sekali ya? Karena dengan keterangan yang aku dapatkan dari Irjen Pol Andirian, Dirpitidum ini mengatakan bahwa Ibu Putri sudah sangat menguatkan ada dua alat bukti yang menunjukkan bahwa Ibu Putri terlibat dalam perencanaan untuk menghabisi Brigadir J. Dengan data-data di video-video sebelumnya yang sudah kita bahas yang menggambarkan tentang kedekatan antara seorang Brigadir J dengan Ibu Putri, bahkan juga dengan Verdi Sambo, hal apa yang membuat mereka begitu tega menghabisi Brigadir J di rumah dinasnya sendiri. Kita akan coba analisa lebih mendalam, kita akan simak beberapa keterangan, karena kepingan-kepingan informasi ini sebenarnya sudah akan memberikan boleh dibilang adalah 60% sebenarnya apa yang terjadi. Karena ada beberapa hal yang sifatnya skenario dari Verdi Sambo, kita harus mengakui itu ada beberapa hal, tetapi ada juga orang-orang ataupun juga anggota Polri, tim sus ini yang benar-benar sangat sungguh-sungguh untuk membongkar kasus ini sebenar-sebenarnya. Jadi ini adalah sebuah kerja yang luar biasa dan kita harus mengapresiasi dari tim sus ini. Kita akan coba simak dulu Irjen Pol Andirian mengatakan mengenai CCTV. Ini CCTV yang selama ini kita cari-cari menurut Ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya Verdi Sambo yang merupakan mantan jenderal juga, teman-teman. Kan beliau mengatakan bahwa saya itu kecewa gitu. Kenapa? CCTV-nya di pos satpam diambil oleh seseorang dan dikatakan di sini CCTV di pos satpam itu sudah ditemukan. Salah satunya. Coba kita simak keterangan dari Irjen Pol Andirian Dirpitidum berikut ini, teman-teman. Alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan. Oke, CCTV yang sangat vital menggambarkan peristiwa sebelum, sesaat, dan juga setelah kejadian di Duren 3 itu sudah ditemukan. Kalau Duren 3 itu berarti di rumah dinas ya, teman-teman. Benar kan? Duren 3 itu di rumah dinas. Kalau yang di satu lagi, yang rumah pribadi, kalau nggak salah, itu disebutnya istilahnya adalah di Saguling. Correct me if I'm wrong. Tetapi dari sini coba kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan beliau. Ya, berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Dengan sejumlah tindakan penyidik. Berarti dengan statement tindakan penyidik ini, artinya sudah ada beberapa hal dilakukan, misalnya telah dilakukan percobaan perusakan untuk alat perekamnya. Jadi ini adalah salah satu indikasi kenapa menunjukkan ke sana. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, menurut dari Irjen Pol Andirian ini, bahwa kalau CCTV yang sebelum dan sesaat setelah kejadian di Duren 3 sudah kami temukan, kami sudah periksa sebanyak 3 kali dan kemarin seharusnya Putri Chandrawati harusnya datang tetapi izin kembali karena masalah sakit dengan surat dari psikolognya. Menurut aku, dugaanku adalah Ibu Putri ini kayaknya pura-pura sakit saja ya, benar nggak sih? Karena kan sudah sebulan lebih, bahkan pada saat dia suaminya ditahan di Makobrimob pun dia bisa datang gitu. Menurut aku sini mengada-ada sih dugaanku ke sana, tapi ya tanpa mengurangi azas praduga tak bersalah kan, tapi kan dia sekarang sudah menjadi tersangka begitu. Itu artinya bahwa hari ini atau kemarin ya, pada saat seseorang dijadikan tersangka kan pasti sudah ada gelar perkara dulu. Berarti gelar perkaranya aku tangkap di sini bahwa tidak ada kehadirannya Ibu Putri. Bahkan kalau ditanya sekarang, Ibu Putri sudah jadi tersangka, lokasinya di mana, Anjas? Ya Ibu Putri berarti masih sakit dong di rumahnya, karena ada keterangannya seperti ini yang mengindikasikan ditetapkan tersangka tetapi belum ada penahanan. Kita akan melihat seperti apa nanti kelanjutannya. Ya harus ditahan lah, karena sudah jadi tersangka kan. Terus alat buktinya apa dong, Anjas? Karena kita tahu juga untuk menentukan satu orang tersangka ataupun juga mengatakan sesuatu hal itu fakta dalam persidangan dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Pertama, dari Dirpitidum mengatakan alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Siapakah saksi tersebut? Berarti bukan keterangan tersangka ya. Kalau tersangka kan sudah ada 4 orang tersebut tuh. Si Brigadir, Brigadir lagi, Barada E, terus juga Bribka RR, terus juga FS, dan juga KM. Berarti keempat orang tersebut tidak memberatkan si Putri Chandrawati, tetapi ada keterangan saksi yang lainnya. Oke, kemudian juga ada CCTV di Saguling. CCTV di Saguling ini adalah CCTV mungkin tetangganya ya, tetangga di rumah dinas tersebut, depannya, belakangnya, dan juga CCTV yang berada
Oh sorry, saguling itu adalah yang di rumah pribadi maksudku. Sementara kalau yang dekat TKP itu istilahnya tadi kita sebut adalah Duren 3 itu. Dan juga dari DVR Pos Satpam. Ada 3 sumber CCTV dari situ semua. Nah menurut aku di sini dikatakan juga bahwa dari semua alat bukti tersebut menunjukkan bahwa PC atau Putri Chandrawati ada di lokasi sejak di Saguling hingga di Duren 3 melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. Ini ngebuat aku hancur banget loh. Maksudnya dengan keterangan cerita-cerita baik bagaimana Ibu Putri baiknya dengan Brigadir J, bahkan di awal-awal kita terframingkan bahwa mereka ini ada hubungan sesuatu hal. Kalau dengan ada fakta ini teman-teman, aku bisa menduga sangat kuat tentang dugaan motivasi, tentang motif bahwa Brigadir J ada hubungannya dengan Ibu Putri, ini terbantahkan. Kenapa? Karena ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Putri Chandrawati ikut melakukan perencanaan tersebut. Kalau seandainya Putri Chandrawati ada hubungan khusus dengan Brigadir J, ya nggak mungkin dia akan melakukan hal seperti itu. Jadi ini dia juga sudah melakukan perencanaan bersama Ferdy Sambo dan yang lainnya. Apakah Ferdy Sambo juga tahu? Sepertinya juga pasti iya. Karena dengan beberapa data misalkan pada saat dia keluar dari rumah pribadinya, dia sudah pakai glove atau sarung tangan. Artinya dia udah well prepare banget. Apa yang ngebuat mereka melakukan aksi pembunuhan terhadap Brigadir J? Apakah ini juga ada hubungan dengan masalah sakit hati? Ya, dugaan adalah ada hubungan terlarang. Selama ini kita kan selalu membahasnya ada hubungan terlarang dengan polisi yang cantik-cantik. Oke, tetapi semua ini sepertinya ada twisting pada saat Deolipa, mantan kuasa hukum Baradae, membawa berkali-kali di sejumlah perdebatan media TV nasional ataupun juga YouTube, channel-channel besar. Deolipa selalu mengatakan, saya kan bukan LGBT atau bisex, dan jelas-jelas Deolipa mengadres itu adalah untuk sang jenderal. Jenderal adalah bisex, selingkuh dengan cewek, selingkuh juga dengan cowok. Apakah dugaannya? You know what I mean? Ini akan ke arah kemana? Aku tahu sebenarnya yang kita cari tahu adalah mengenai dugaan motif sendiri. Ditambah lagi dengan keterangan Pak Mahfud MD. Mengerikan dan juga menjijikan. Apakah Ibu Putri Chandrawati ada kemarahan luar biasa, kecemburuan luar biasa kepada Brigadir J yang mengarah ke situ? Aku tahu teman-teman pasti akan mulai perdebatan karena aku melihat bahwa memang kita sedang membela Brigadir J, tetapi mohon maaf, kalau memang itu adalah faktanya dan motifnya, ya kita harus ungkapkan juga teman-teman. Kita jangan sampai mentang-mentang aku memang membela Brigadir J karena dia adalah sebagai korban. Tetapi kalau dibilang aku menjelek-jelekan Brigadir J, ada dugaan mungkin perselingkuhan sesama jenis atau dipaksa atau macam-macam sebagainya. Well, ini kan bagian kita untuk mencari tahu mengenai fakta sebenarnya seperti apa teman-teman. Bahkan dari keluarga Brigadir J pun mengatakan bahwa nggak apa-apa, dibuka aja motif sebenarnya, kami sudah siap semuanya. Itu dari keluarga Brigadir J pun sudah siap seperti itu. Tetapi memang kalau aku cek semuanya, ada beberapa kemungkinan dengan fakta terbaru yang menunjukkan dari keterangan Irjen Pol Andirian bahwa Ibu Putri terlihat dari CCTV dan juga keterangan saksi, dia adalah bagian orang yang melakukan perencanaan pembunuhan ke Brigadir J. Berarti motif yang pertama dugaannya adalah sakit hati. Sakit hatinya adalah karena dugaannya mungkin sesuatu hal terjadi antara Brigadir J dan juga FS, Ferdy Sambo. Entah itu adalah mau sama mau, ataukah dipaksa, ataukah ada sesuatu hal yang mungkin ada pengakuan di sana. Karena ini adalah sesuatu hal yang sedang menjadi perdebatan di masyarakat. Nah, terus juga kita nggak bisa menutup mata. Pak Mahfud MD sudah jelas-jelas mengatakan waktu ditanya, ini motifnya apa sih Pak? Ya sudah banyak lah yang beredar di luar sana. Tetapi itu mengerikan dan menjijikkan. Nah, teman-teman bilang, perselingkuhan antara pria dan wanita itu nggak menjijikkan katanya. Bagi aku sih menjijikkan ya, perselingkuhan apapun jenis kelaminnya gitu. Bagi aku menjijikkan gitu. Well, itu kan subjektif, tapi kan aku nggak ngomongin diriku pribadi, aku ngomongin masyarakat Indonesia secara umum ya. Perselingkuhan antara pria dan wanita itu kayaknya udah hal yang biasa, lumrah aja. Nggak mengerikan, nggak menjijikan, dan sebagainya. Apakah ini ada hubungan dengan hal seperti itu? Sekali lagi, dugaan perselingkuhan atau dugaan pemaksaan dan dilaporkan. Semuanya sama-sama malu. Apalagi dihubungkan dengan keterangannya si Putri Chandrawati pada saat pertama kali muncul di media massa, mengatakan, saya yang memaafkan semua kesalahan, saya mencintai suami saya. Apakah suaminya itu
ya, you know lah what I'm going to say next gitu. Tapi it's really surprising gitu. Kenapa si Putri Chandrawati yang dinilai adalah orang sangat baik kepada Brigadir J, adiknya, ibunya Brigadir J juga mengatakan sebegitu baiknya, kok tega gitu ya. Dari alat bukti ini menunjukkan dia terlibat dalam perencanaan tersebut. Makanya pasal yang dikenakan pun juga sama seperti pasal untuk Ferdy Sambo, yaitu adalah pembunuhan berencana. Dan sekarang posisinya PC, Putri Chandrawati, sedang dirawat, nggak tahu di rumah sakit atau di rumah, karena dia mendapatkan dispensasi karena izin sakit dari psikolog pribadinya. Oke, mengejutkan, tetapi aku apresiasi untuk penyidik tim sus luar biasa, dan kita harus bersiap-siap dengan serangan-serangan berikutnya yang akan segera diluncurkan. Tetapi aku yakin teman-teman bahwa Kapolri sudah sangat tegas ya, mengatakan bahwa bahkan beliau pun juga sempat mengadres isu mengenai adanya kedekatan antara FS dan juga Kapolri, katanya sahabat dan sebagainya. Kapolri menegaskan bahwa dirinya bukanlah sahabatnya Ferdy Sambo. Kan ada banyak tuh di TikTok, di macam-macam video bahwa pada saat Kapolri dan FS sedang bersama dan sebagainya, Kapolri sudah menegaskan dia bukanlah sahabatnya Ferdy Sambo, dia hanyalah teman biasa, kolega aja seperti itu. Well, trennya kasus ini sudah sangat baik dan kita akan nantikan seperti apa. Apakah langsung berkasnya diserahkan ke kejaksaan atau tidak? Karena semakin lama berkasnya tidak diserahkan ke kejaksaan, akan semakin lama proses untuk menuju ke persidangan. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih teman-teman. Aku cek di sini di analitik YouTubeku, sekarang sudah 27,2% yang sudah pencet tombol subscribe. It means a lot. Please subscribe channel YouTube ini. Itu adalah support nyata kalian aku untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, hingga ke persidangan nanti. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.